Yo guys, kembali lagi dengan Dynamic Ray. Oke, jadi di video kali ini kita nggak bahas Ultraman dulu ya, tapi bakal bahas Kamen Rider nih. Kemarin ada yang bilang, bang review series ini bang, jadi gasin lah ya hari ini. Bang, kok bahas Kamen Rider bukan Ultraman? Gue konsisten lu bang, uang ini channel punya saya, suka-suka saya lah mau apa. Oke, jadi gue kali ini bakal review series Kamen Rider yang baru saja tamat ya, yakni Kamen Rider Gotchard. Rider terbaik setelah Reprise nih ya. Kamen Rider Gotchard pertama kali tayang pada 3 September 2023 dengan judul Gacha Hoppawan. Ini pernah gua bahas ya. Memang di saat impresi pertama gua setelah menonton episode pertama ini, ya cukup enjoy lah. Tetapi yang perlu dibiasakan ialah aktingnya si MC kita, yakni Ichinose Hotaro, dan juga heroinnya yaitu Rin Kudo. Sisanya di episode 1 ini bagus kok ya. Kamen Rider Gotchard membawa tema seperti alkemis atau alkimia gitu ya. Dan dari alkimia tadi dibuatlah seperti kehidupan baru yang disebut Kemi. Kemi ini berjumlah 101 pada series Gotchard. Setelah kejadian di episode 1, Kemi ini terpisah-pisah. Ada yang masuk ke kubu musuh dan ada yang masuk ke kubu Hotaro. Jadi dikisahkan, Ichinose Hotaro ini adalah murid SMA biasa yang kemudian gak sengaja dipertemukan dengan Fugakudo yang memberikannya Gotchard Driver, yang membuat Hotaro harus bertarung melawan para Kemi yang dibuat oleh kubu musuh menjadi Malgam. Kubu musuh ini ada terdiri dari 3 Dark Sister yang isinya adalah Lachesis, Kloto, dan Atropos, yang dimana mereka ini ketuanya Atropos. Ya, ini bocil kematian sesungguhnya ya. Anak kecil disuruh jadi villain, mana bosnya lagi? Apalagi itu pas episode berapa tuh ya yang jadi Dread tuh. Anjir, kok anak kecil jadi Dread anjir. 3 Dark Sister ini dibuat oleh Gurion, yang kemudian Gurion ini jadi final boss. Serta sebagai villain, dia ingin membuat semuanya menjadi emas. Ya, nggak template banget ya, kayak cuman mau berkuasa atau mau ngancurin bumi lah ya. Gurion ini dibuat oleh salah satu dari 3 Raja Kegelapan, yaitu ada Gigis, Germain, dan Geria. Untuk Gigis, awal muncul itu cukup mengintimidasi sih. Keras banget villainnya yang betul-betul ngeri gitu ya. Tapi matinya sama Valvarado Kurogane anjir. Untuk Geria sama Germain menurut gua biasa aja sih. Apalagi Germain yang baru beberapa episode debut langsung mati. Ya itu sih buat ngembalin karakter si Gurion yang mati setelah debut si Platina Gotchard ya. Nah, karena sistem Gotchard Driver itu menggunakan atau menggabungkan 2 Kemi sekaligus seperti Hoppawan sama Streamliner, kemudian ada Aparebusedo dengan Skyboss, ya mirip build yang ada base match-nya lah ya. Di Gotchard ini, pada kartu Kemi itu ada nomornya gitu ya, yang dimana supaya bisa batch match itu harus menghasilkan 10. Contohnya, Hoppawan itu 1 dan Streamliner 9 ya. 9 plus 1 ya 10 ya kan. Nah, dengan sistem seperti itu dan semua Kemi itu hitungannya 101, maka bisa dibilang Gotchard bisa mempunyai 50 form ya. Satunya final form yaitu si Nijigon. Tapi di series jelas ya nggak ditampilin semuanya. Jadi memang form si Gotchard ini banyak ya, apalagi di paruh awal cerita banyak banget disajikan dengan form-form baru. Memang di awal penayangan itu banyak form baru ya, bisa dibilang itu udah jadi ciri khas Kamen Rider ya buat di awal-awal. Di awal kita disajikan dengan form-form seperti Steam Hopper sebagai basicnya, kemudian ada Aparescebo, Unwrestler, dan lainnya. Kemudian ke upgrade formnya yaitu Super Gotchard, ada Super XX dan Super UVX, yang dimana ini menggunakan Kemi dengan level X ya. Kalau Star Gotchard itu muncul di movie Gotchard Semagits ya. Kemudian upgrade form fase 2 yaitu Fire Gotchard. Wacaca you fire. Ada juga super form fase 1 seperti Iron Gotchard dan super form fase 2 nya yaitu Platina Gotchard. Dan final formnya Rainbow Gotchard. Favorit gue sih dari semua form Gotchard ya Platina Gotchard sih kayaknya ya. Tidak hanya form yang banyak, jumlah ridernya juga banyak ya. Ada secondary rider yaitu Kamen Rider Magedo, kemudian ada third ridernya yaitu si Valvarado ya. Ada juga Kamen Rider Wind, Gotchard Daybreak, kemudian Kamen Rider Legend ya. Di sisi musuh ada Kamen Rider Dread dan final bossnya ada Kamen Rider Dorado. Kalau di movie-nya Kamen Rider Eldo ya.
Jadi total kalau sama si Gachar dan movie-nya itu ada 9 rider ya. Seperti yang kita tahu, secondary rider di sini adalah Rinekudo atau Kamen Rider Majedo, yang dimana dia ini satu-satunya secondary rider wanita pertama dalam sejarah Kamen Rider. Ya biasanya kan ya kalau cewek paling nggak third rider ya, kayak Jan ya kan. Nah ini jadi secondary rider plus jadi heroin utamanya juga. Keputusan ini sih bisa dibilang kalau menurut gua agak maksa gimana gitu ya. Terlebih pas debut Majedo di series, maksa banget kalau dari gue itu ya. Si Kudo malah ngelindungin si Atropos. Dengan Embel, lu mau punya teman kan? Ya ujung-ujungnya tetap musuhan weh. Agak-agak emangnya pas debut di series. Dikira ngebelain villain itu masuknya karakter development kali ya. Tapi pas debut pertama kali, yakni pas di movie Gachar sama Gits, menurut gue itu sih bagus-bagus aja sih ya, dibanding yang di series. Ya kalau desain ridernya ya gue mah no komplain ya kalau masalah desain. Cuman pas di series aja agak gimana gitu ya pas debutnya. Apalagi pas ngelindungin si Atropos. Mukanya Kudo datar anjir. Udahnya rada maksa, mukanya datar pula ya. Nah, untuk third ridernya yaitu Kurogane Spanner atau Kamen Rider Valvarado. Ini tipikal orang cool gitu ya. Dimana memang Spanner dan si MC atau Hotaro punya pandangan berbeda mengenai Kemi. Ya ada perbedaan pendapat gitu ya. Kamen Rider Valvarado pertama kali debut di episode 21, dimana proses debut si Valvarado ini udah di build up sejak episode 20, yang dimana si Spanner ini dibuat tersiksa dulu ya sama si Gurion, kayak dikasih tahu bahwa sebenarnya orang tuanya udah mati, tapi kemudian ada lagi di hadapan dia, ya ini karena dihidupkan lagi sama Angel Malgam. Yang setelah dihidupin itu dibunuh lagi di hadapan Spanner. Wah di sini tuh bikin merinding sih ya. Sampai akhirnya Spanner ini sempat jadi Malgam. Tapi pada episode 21 Spanner diberikan Gachar Driver yang membuatnya dapat berubah menjadi Kamen Rider Valvarado. Dan dia bisa menguasai kekuatan api hitam yang ada di tubuhnya ya. Ya debutnya sih epic ya. Beda sama Majedo yang agak maksa gitu. Dan ya untuk karakter sampingan lainnya kayak Ichorenge, Sabimaru, dan Minato Sensei sama Bukuyoko sih sebenarnya ya itu sih emang karakter sampingan banget sih ya terbilangnya ya. Tapi untuk Ichorenge sama Sabimaru ya bagus ya sebagai supporter buat Hotaro dan lainnya. Kalau Minato Sensei sama Bukuyoko sih ya agak biasa aja sih ya. Tapi ya adalah ya mereka ini ikut andil gitu ya dalam cerita. Terlebih si Minato Sensei ini pas di arc dari si Daybreak ya, dia ini berkhianat buat ngalahin si Gurion sendirian ya. Adalah gitu ya andilnya mereka berdua ini. Dan yang membagongkannya mungkin ya Minato Sensei sama Bukuyoko ini tiba-tiba di Vision Next malah nikah anjir. Padahal di series itu ya mereka berdua ini ya kayak terkesan biasa aja gitu ya, nggak ada build up cerita tentang romantisnya berdua ini di series ya. Ya awal mula itu kalau nggak salah di ending movie Gachar Daybreak ya, mereka berdua ini mulai ada cinta-cintaan gitu ya. Itu pun tiba-tiba aja tuh pegangan tangan ya. Emang agak rada-rada ini. Gachar memiliki 50 episode dan jelas dibagi jadi beberapa arc atau core ya. Pada arc atau core pertama hingga sampai episode 41 ya, jujur gua cukup enjoy. Ya arc favorit gue sih ada pas saganya si Gachar Daybreak. Itu seru sih ya, apalagi kalau udah lihat movie-nya. Bagus sih, cuman movie-nya ngebut parah weh. Memang terasa seru aja gitu ya pas arc si Gachar Daybreak, dimana sebenarnya Gachar Daybreak ini adalah Ichinose Hotaro dari masa depan, tepatnya 20 tahun dari Hotaro sekarang. Dimana Hotaro yang Daybreak ini punya masa lalu yang kelam, beda sama yang sekarang. Padahal kalau Gachar pertahanin makai cerita Daybreak kayaknya bagus deh ya. Tapi jelas bakal drag banget sih kayaknya. Tapi ya bisa dibilang cerita asli Gachar ya Daybreak. Karena yang kita lihat di series itu ya Hotaro diselamatkan sama dia yang di masa depan, yang menciptakan masa depan alternatif jadinya ya, atau timeline alternatif lah. Ada juga di saga awal debutnya Kamen Rider Dread, itu cukup dark juga sih ya. Apalagi Sabimaru dijadikan wadah buat jadi Dread-nya. Pas momen legend muncul di series Gachar, menurut gue juga ya bagus-bagus aja sih. Anggapan sirkus aja itu mah ya. Ya buat seru-seruan, tapi ya tetap masuk ke cerita utama.
Yang jadi kekurangan, oh jelas, di saat mau menjelang akhir, dimana membagongkannya setelah kalahnya salah satu big boss dari tiga raja kegelapan yaitu Germain, malah sempat-sempatnya ada cerita filler. Ya walau nggak filler banget sih, yang dimana ada tentang Sabimaru, kemudian ada tentang Kajiki. Untung aja ceritanya bagus, cuman kurangnya ya penempatan episodenya. Itu seharusnya cerita buat pas di pertengahan aja tuh ya. Ini udah mau akhir malah filler. Terus ada juga perselisihan antara Spandar sama Hotaro. Rada-rada juga di penempatannya ya. Seharusnya kalau mau ada gelut Spandar sama Hotaro ya harusnya bisa lah ya pas di episode 30-an gitu. Ini malah pas di episode 47. Kemudian debut final form Magedo pas di episode 48, final formnya Valvarado di episode 49, dan finalnya episode 50. Jadi episode final cuman satu episode doang. Ceritanya ngebut, nggak ada feel kalau ini final episode. Tiba-tiba jadi Gacha Ultima Steam Hopper gitu ya. Terus bikin bumi baru si Hotaronya. Gurion kalah, ngebut banget intinya guys. Karena episode final cuman satu episode doang ceritanya. Gurion pas jadi Dorado juga biasa aja tuh ya, nggak terlalu mengintimidasi sebagai final boss. Agak maksa sih kalau gue bilang ya episode terakhir ini, maksa banget malahan. Ya ini jadi kekurangan terbesar di Gacha ya kalau dari gue. Oke, langsung aja ya ke kelebihan dari series Kamen Rider Gacha ini. Ya mungkin formnya yang lumayan keren-keren ya kalau dari gue, apalagi basic formnya aja udah mencilang-cilang gitu ya. Kemudian ada perkembangan dari Hotaru dan Shikudo. Karena di awal cerita ya gue enjoy tuh ya ngeliat perkembangan dua karakter ini. Sampai akhirnya si Hotaro tantrum mulu. Tapi adalah gitu ya perkembangannya, entah itu dari segi acting, karakter development dari Hotaro ya kan. Kalau Kudo ya kebanyakan maksa sih. Cuman perkembangan dari segi acting adalah dikit ya. Apalagi ya kelebihannya ya. Opening kali ya yang lumayan masterpiece ya, yaitu Cammy X Story yang dinyanyikan sama Bacon. Apalagi yang Bacon collab sama Flow, wah pecah itu. Dan jelas saga terfavorit ada di saat saganya Kamen Rider Gacha Daybreak. Kekurangan tadi udah gue sebutin tadi ya, kayak Magedo yang jadi secondary rider agak banyak maksanya. Kemudian penempatan episode yang kurang pas. Final form secondary dan third rider mepet banget itu ya. Final episode yang membagongkan juga dan lainnya tadi ya. Jadi kalau dari gua, series si Gacha ini ada bagus, ada enggaknya lah ya. Ya kalau gua rating 8 ketinggian sih kayaknya ya. 7,5 lah ya series Gacha ini kalau dari gua. Karena paruh awal cerita gua cukup enjoy, apalagi pas si Daybreak. Nah, kalau dari kalian gimana nih guys? Oke guys, itu aja untuk review gua buat series Kamen Rider Gacha. Gimana menurut kalian? Ya, kalau ada yang kurang mungkin boleh kalian tambahkan ya. Cukup panjang juga nih video ya. Makanya guys, ramaikan ya videonya. Kalau dari kalian gimana nih guys mengenai series Kamen Rider Gacha? Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye. Gacha!